Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, dan kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi terhadap kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini dan situasi energi manusia yang pernah kamu fokuskan. Oke, Wak Geng, saya akan melanjutkan video yang sesudah saya upload tadi. Karena sebelumnya video yang saya upload tadi muncul kartu Queen of Swords. Seseorang yang memegang pedang, di mana seseorang yang memegang pedang tersebut saya kategorikan hasil dari perselingkuhannya. Tujuan munculnya perselingkuhan ke atas permukaan, apakah ingin mempermalukan atau memang ingin menghajar manusia tersebut secara perlahan-lahan. Ini kartu terakhir di dalam video yang saya angkat tadi. Kita langsung saja, Wak Geng. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya serahkan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan menggambarkan terhadap munculnya kartu Queen of Swords, atau memang lebih dominan terhadap energi pihak kamu yang berbicara terhadap Queen of Swords ini? Kita langsung saja, Wak Geng. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya tunjuk ini. Seseorang yang memegang beberapa pedang, di mana ketika seseorang ini memegang beberapa pedang, apabila diri saya mengambil satu pedang saja dari pedang yang dipegang orang tersebut, bisa saja seseorang sudah melakukan suatu kelicikan, yang dimana kelicikan tersebut memberikan suatu keuntungan, memberikan suatu kenyamanan, dan memberikan suatu kebahagiaan. Seven of Swords, 7 pedang. Mencari keuntungan, tidak memperdulikan bagaimana kondisi orang lain. Mencari kenyamanan, tidak memperdulikan
kesedihan apa yang dirasakan oleh orang lain. Mencari suatu kestabilan tidak peduli bagaimana kondisi yang dipikirkan oleh orang lain. Dengan kata lain, munculnya kartu Queen of Swords, seseorang yang memegang pedang, di mana pedang yang dia pegang bisa saja Queen of Swords ini sudah diliciki oleh manusia yang pernah kamu prioritaskan. Yang dimana seakan-akan manusia yang pernah kamu prioritaskan memberikan suatu keterangan terhadap pihak ketiganya bahwasannya manusia tersebut berstatus single, tidak memiliki pasangan dan tidak memiliki keturunan. Seakan-akan manusia tersebut paling sempurna, seakan-akan manusia tersebut paling benar, menyembunyikan yang menjadi fakta, menggiring opini yang seakan-akan pihak ketiga bisa percaya. Queen of Swords merasa diliciki dan ingin meluapkan suatu amarah yang begitu sangat besar. Pihak ketiga yang berdampingan terhadap diri dia bisa saja memang dimanfaatkan, tetapi dari unsur dimanfaatkan, pihak ketiga pun tidak mau rugi. Ini dia, Wak Geng. Di sisi lain, Wak Geng, kalau saya berbicara di sisi lainnya dan memutarbalikkan kondisi Queen of Swords ini secara negatif terhadap posisi energi manusia yang pernah kamu fokuskan, seakan-akan pihak ketiga ini hadir di dalam kehidupan dia sudah membuat diri dia tidak lagi memiliki kekuatan, tidak lagi memiliki power, yang dimana power tersebut sudah menjatuhkan diri dia secara perlahan-lahan. Dua sisi yang saya katakan terhadap kemunculan kartu Seven of Swords ini. Dari hal positif, pihak ketiga merasa sudah diliciki. Dari hal negatif, hadirnya pihak ketiga sudah menjatuhkan power manusia yang pernah kamu fokuskan. Dia tidak tahu harus berbicara apa lagi untuk saat ini, Wak Geng. Dia tidak tahu harus berbuat apa lagi untuk saat ini. Kembali terhadap diri kamu yang dia kira jalan satu-satunya, tetapi kamu pun sudah tidak mau mempertahankan hubungan dia terhadap pihak ketiga, tetapi pihak ketiga seakan-akan sudah merasa diliciki dan meliciki. Pedang dan pedang bisa saja saya operkan terhadap pihak ketiga, bisa saja saya operkan terhadap diri kamu. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Devil. Kartu yang berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak. 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi dan fokus dengan kata The Devil, hadirnya pihak ketiga di dalam kehidupan dia dan dia lebih nyaman terhadap pihak ketiga, justru posisi kenyamanan itu yang dia anggap memutarbalikkan kondisi yang dia rasakan untuk saat ini. Dia mengira kehadiran pihak ketiga itu akan memberikan diri dia kebahagiaan, akan tetapi kehadiran pihak ketiga tersebut justru memberikan diri dia berbagai penyakit. Mulai dari kondisi keuangan,
mulai dari kondisi pekerjaan, mulai dari kondisi bisnis, mulai dari kondisi apapun yang ingin dia lakukan, semuanya berantakan akibat hadirnya pihak ketiga. Ini Dewa Geng, The Devil yang mengarah terhadap Queen of Swords. Queen of Swords ingin memberikan diri dia suatu penyakit. Iblis, kartu iblis yang keluar. Kartu iblis yang mengarahkan diri dia untuk menikmati karma bersama pihak ketiga. Kartu iblis yang berbicara agar diri dia bisa berkomunikasi terhadap diri kamu, tetapi diri kamu sudah tidak mau lagi terhadap diri dia. Luar biasa. Kamu masih mau menampung ini orang. Kamu masih mau memberikan kesempatan terhadap ini orang. Memilih pihak ketiga membuang. Kamu mau menikmati apa yang dibuang oleh pihak ketiga, kamu mau menampungnya kembali. Kalau saya jadi kamu, lebih baik saya buang ke Danau Toba. Manusia yang tidak lagi memiliki power, kamu tampung. Yang ianya kamu yang akan memberikan power kamu terhadap diri dia. Dimana ketika diri kamu memberikan power kamu kembali terhadap diri dia, kamu yang akan tersakiti. Kamu akan berada di dalam kartu The Devil ini. Ini Dewa Geng. Di sisi lain, kalau saya memutarbalikkan pembicaraan saya dengan kemunculan kartu The Devil ini dan mengaitkan kemunculan kartu Queen of Swords. Queen of Swords kartu terakhir yang saya bukakan di dalam video saya sebelumnya yang sudah saya upload. Seakan-akan pihak ketiga pun tidak terima bahwasannya diri dia pun diliciki. Dia tidak terima untuk diliciki karena memang manusia tersebut di awal pertemuan memberikan suatu pengakuan yang dimana pengakuan tersebut membuat pihak ketiga percaya. Membuat suatu pengakuan agar pihak ketiga percaya. Pengakuan yang dia berikan itulah yang membuat pihak ketiga seperti dibohongi, seperti diliciki. Dan pihak ketiga semakin lama, semakin mengetahui bagaimana status manusia yang pernah kamu fokuskan tersebut. Dan pihak ketiga berencana akan muncul di depan hadapan manusia ini apabila diri dia kembali terhadap diri kamu. Manusia ini akan dipermalukan habis-habisan. Bukan hanya dipermalukan tetapi akan kondisi hancur. The Devil. The Devil. Diri kamu sudah disakiti, pihak ketiga disakiti, pihak ketiga membuang, kamu mau menampung manusia tersebut. Dibuang sama pihak ketiga, wah geng. Dibuang seperti sampah. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Price of the Dicks. Seseorang yang berada di depan dan seseorang berada di belakang. Dengan kata lain, munculnya pihak ketiga yang seakan-akan merasa sudah diliciki. Pihak ketiga berusaha untuk mengendalikan ini orang agar sesuai dengan tujuan agar sesuai dengan tujuan pihak ketiga. Mengendalikan, mengejar dan memberikan suatu perlawanan. Berarti dengan kata lain, keluarnya kartu Queen of Swords, tujuan pihak ketiga dalam waktu dekat ini menghancurkan manusia tersebut. Kamu sudah ditipu, dia pun sudah ditipu. Saya tidak tahu diri kamu di masa lalu berpasangan sama manusia atau berpasangan sama Dajjal.
Kenapa saya mengatakan Dajjal keluar kartu iblis? Berarti dalam kategori kamu menikmati kehidupan asmara kamu bersama dengan iblis, bukan manusia. Iblis yang selalu memberikan pengaruh buruk terhadap orang lain, iblis yang selalu mencari keuntungan tanpa memperdulikan bagaimana keadaan orang lain, iblis yang selalu mencari kesenangan tanpa memperdulikan bagaimana perasaan orang lain. Iblis, wage. Kamu mengira ketika diri dia bersama dengan pihak ketiga, kesalahannya terhadap pihak ketiga. Belum tentu pihak ketiga bisa disalahkan. Belum tentu pihak ketiga bisa disalahkan. Yang perlu kamu salahkan adalah manusia ini. Manusia ini, wak geng, yang hobi berpetualang, yang doyan mencicipi kulit ke kulit demi 15 menit dan sudah menghancurkan kebahagiaan yang kamu bina selama ini. Menghancurkan power yang selama ini kamu berikan terhadap diri dia. Ini dewa geng. Saya bukan mau menyudutkan pihak ketiga atau membenarkan kelakuan pihak ketiga, tetapi secara logika pihak ketiga tidak selamanya bisa disalahkan. Hadirnya pihak ketiga di dalam suatu hubungan karena memang salah satu pihak mencari, salah satu pihak yang mencari, bukan pihak ketiga yang mencari. Pihak ketiga sedang memegang pedang. Pedang ini ingin dia lemparkan terhadap manusia yang sudah menipu dia, yang sudah memberikan pengakuan bahwasannya dia single, memberikan pengakuan dia tidak pernah menikah, dia tidak pernah memiliki keturunan. Sekalipun pengakuan itu benar, pihak ketiga selalu diberi sesuatu hal agar pihak ketiga ini bisa jatuh terhadap diri dia. Kalau saya pun dijadikan pihak ketiga, kalau diberikan sesuatu hal, mungkin saya terima. Namanya juga hidup, berbicara materi, namanya juga hidup, butuh kestabilan. Kalau saya di pihak ketiga, wak geng, bukan menyalahkan pihak ketiga, tetapi saya menyalahkan manusia yang pernah kamu prioritaskan. Seseorang yang keras kepala ketika diri kamu mengarahkan terhadap jalan yang dia tempuh, dia tidak memperdulikan. Dia tidak memperdulikan arahan yang kamu berikan. Sibuk dengan dunia dia, seakan-akan dunia dia itu paling benar. Kesibukan dunia yang dia lakukan itulah yang membuat untuk saat ini Queen of Swords ini ingin melemparkan pedang tersebut sampai ke akar-akarnya. Ulah kambagena pal pal pal. Ini dia. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Eight of Swords. Munculnya kartu Eight of Swords ini, 8 pedang mengarah terhadap satu orang. Ketika 8 pedang ini mengarah terhadap satu orang, membuat posisi orang tersebut tertekan dan membuat posisi orang tersebut merasa buntu. Di sisi lain, munculnya kartu Eight of Swords ini berbicara terhadap suatu komunikasi. Bisa saja ada suatu komunikasi yang akan diberikan oleh manusia yang pernah kamu prioritaskan. Komunikasi tersebut dalam waktu dekat ini. Bisa saja, wak geng. Kamu tunggu saja dalam waktu dekat ini. Dia akan berusaha untuk mencari diri kamu dan berusaha untuk berkomunikasi terhadap diri kamu, di mana komunikasi tersebut dia lakukan karena pihak ketiga selalu memberikan penyerangan dan selalu memberikan tekanan terhadap diri dia. Pihak ketiga
Kamu masih mau menampung. Kamu masih mau menampung itu manusia. Kalau kamu menampung itu manusia, kamu akan berada di dalam situasi ini, diikat oleh 8 pedang. Walaupun memang, jujur saya mengatakan, kalau saya melihat dari posisi perasaan kamu, mungkin perasaan kamu masih mengharapkan diri dia, tetapi secara pemikiran tidak sinkron dengan perasaan kamu. Benar-benar tidak sinkron. Pemikiran kamu sudah menolak energi diri dia untuk kembali. Karena pemikiran kamu memberikan sinyal, kenapa harus menerima diri dia? Kenapa harus memberikan kesempatan terhadap diri dia? Sinyal, sinyal yang ada di dalam pemikiran kamu itu timbul dari batin kamu tanpa kamu sadari. Nah, saya ingin bertanya, di saat pihak ketiga muncul ke dalam permukaan, ke atas permukaan, ingin mempermalukan ini orang, ingin memberikan suatu penyerangan, kamu mau menampung ini lagi manusia? Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu beberapa tongkat. Beberapa tongkat, 5 tongkat yang dimiliki oleh 5 orang. Kalau saya menarik satu tongkat saja, satu tongkat ini akan menimbulkan suatu pertengkaran besar. Suatu pertengkaran besar yang dimunculkan oleh pihak ketiga, dan kamu pun akan memunculkan suatu pertengkaran juga terhadap ini orang. Energi diri kamu menimbulkan pertengkaran, energi dari pihak ketiga menimbulkan suatu permasalahan. Makanya muncul kartu ini, The Eight of Swords. Tekanan. Kamu memberikan tekanan terhadap diri dia ketika diri dia tidak lagi memiliki power. Pihak ketiga memberikan tekanan juga ketika manusia tersebut sudah meliciki pihak ketiga, seakan-akan pengakuan itu menjadi fakta. Ini dia, geng. Pedang semua yang keluar, pedang, iblis, tongkat, mengendalikan. Dia dalam kategori pedang yang saya katakan itulah yang sedang mengendalikan itu manusia. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Emperor. The Emperor, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak. Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, fokus dengan kata The Emperor. The Emperor ini menggambarkan suasana energi dia. Menginginkan pertolongan dari diri kamu. Menginginkan bantuan dari diri kamu agar diri kamu bisa mengangkat diri dia dari situasi yang benar-benar membuat diri dia hancur untuk saat ini. Atau jangan-jangan baru-baru ini, geng, ada suatu komunikasi yang dia berikan terhadap diri kamu. Saya tidak tahu komunikasi apa itu, tetapi saya mencoba untuk melihat komunikasi yang dia berikan terhadap diri kamu itu benar-benar terjadi terhadap diri dia. Kalaupun diri dia membutuhkan pertolongan dari materi kamu, karena memang situasinya dia sedang sangat rumit, dia sedang tidak nyaman, dia sedang tidak stabil. Karena dia salah mengambil satu keputusan ketika mengabaikan diri kamu.
karena diri dia salah memberikan pengakuan terhadap pihak ketiganya. Salah, Wak Geng. Salah mengambil tindakan dari perbuatan kebodohan dia hanya demi kulit, bersentuhan dengan kulit lain, menghancurkan segalanya. Kita lihat kartu berikutnya, muncul kartu Queen of Cups. Lagi-lagi kartu yang berunsurkan api yang berlambangkan 3 zodiak. Di mana kemunculan kartu yang saya tunjuk ini menggambarkan situasi, emosi, kesensitifan, sudah pasrah, sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi. Kalau saya mengkaitkan terhadap kemunculan kartu The Emperor, untuk saat ini, dia emosi melihat keadaan diri dia sendiri. Dia merasa marah terhadap perbuatan yang selama ini dia lakukan terhadap diri kamu ataupun terhadap pihak ketiganya. Tidak terima dengan kondisi yang sedang dia jalankan untuk saat ini. Seperti hukum tabur tuai atau seperti karma yang seharusnya dia jalankan. The Emperor, seseorang yang dahulu memiliki power, tetapi untuk saat ini power tersebut tidak dia miliki, tetapi yang dia miliki marah dengan kondisi yang sedang dia jalankan. Dia tidak tahu harus mengarah kemana ini. Mengarah terhadap pihak ketiga, justru pihak ketiga ingin mempermalukan dia. Mengarah terhadap diri kamu, tetapi kamu pun sudah tidak mementingkan diri dia. Sekalipun diri kamu mementingkan diri dia, karena memang ada satu faktornya. Di luar dari faktor tersebut mungkin tidak ada. Ini dia, Wak Geng. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu The Empress. The Empress, The Emperor, Queen of Cups. Saya tidak tahu, Wak Geng. Yang saya rasakan untuk saat ini energi manusia tersebut bersedih. The Empress membutuhkan pertolongan agar diri dia bisa diangkat dari situasi yang benar-benar sangat menyedihkan ini. Bisa saja dia mengharapkan diri kamu untuk hadir. Bisa saja dia mengharapkan diri kamu untuk membalas komunikasinya. Bisa saja diri dia mengharapkan diri kamu untuk memberikan kesempatan. Semua tergantung terhadap diri kamu. Apakah masih menampung diri dia untuk kembali di saat pihak ketiga ingin mempermalukan dan sudah membuang diri dia. Itu dia, Wak Geng. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, lanjutan video yang sudah saya upload tadi dengan keluarnya kartu terakhir Queen of Cups, mempermalukan, seseorang akan dipermalukan dari seseorang. Dia akan dipermalukan dari hubungan perselingkuhan dia sendiri. Oke, Wak Geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.